tahun lalu kita merayakan bebas-bebas saja, begitu kan? Sekarang mulai banyak peraturan, ya. Sekarang ada peraturan, tapi koreksi. Mengapa peraturan itu harus ada? Itu koreksi kita. Dulu maulid kita lihat di YouTube dan sebagainya, maulid laki perempuan joget bersama, itu mengotori maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu boleh kita evaluasi. Mengapa tiba-tiba saat ini orang harus sembunyi-sembunyi dan sebagainya? Mungkin karena dampak yang waktu kita lakukan tahun lalu. Kita merayakan maulid campur, bahkan maulid kesirahnya tidak dibaca, sama'innya tidak dibaca, yang dibaca hanya qasidah, nyanyian bahkan yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillah, walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa abdim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Habaibna al-a'izzah wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa naqussu bidzikri Sayyidil Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, matta'anallah bituli hayatih wa amaddahu bisihhah wal afiyah tammah. Wal Habib Sayyid Muhammad Amin bin Saleh Al-Habashi, matta'anallah bituli hayatih wa amaddahu bisihhah wal afiyah tammah. Wa sa'irul habaib, para habaib yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu, tapi terkhusus kepada sahibul majlis Al-Habib Umar Aidi, matta'anallah bituli hayatih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah limpah gandakan rezeki dan pahalanya. Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan bersama Sayyidina Muhammad. Allah tidak putuskan kita hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita bersama-sama mengenang manusia yang agung, Nabi Muhammad SAW. Manusia yang apabila disebut namanya curahan rahmat Allah dan limpahan sayang Allah turun deras tepatnya. Manusia yang apabila diingat dapat menggugurkan dosa. Manusia yang disebut namanya maka majlis akan menjadi wangi. Manusia yang apabila disebut kelak di waktu umur kita, akhir nafas kita, apabila kita menyebut namanya, pasti kita akan tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan meraih husnul khatimah, yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka itulah kita menjalin hubungan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, setiap saat, setiap maulid, kita selalu berdoa meminta kepada Allah, Rabbi ballighna bijahih fi jiwarih khairal makan. Ya Allah, Rabbi ballighna bijahih, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jiwarih, orang yang bisa duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang sebaik tempat duduk
adalah orang yang bisa duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Makanya pada malam hari ini Maulid, di mana-mana kita hadir, kita meriahkan, kita rayakan bersama-sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka Nabi Muhammad SAW bisa melihat kita. Pandangan sekali dilihat oleh Rasulullah dengan pandangan ridhonya, selesai, insya Allah kita akan dalam keadaan baik, berkah umur kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akan membalas semua kebaikan kita, sekecil apapun dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang menyajikan makanan, minuman di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat di gelas yang akan disajikan Rasulullah SAW ada sedikit kotoran. Sahabat tadi berpaling, kemudian dibersihkan gelasnya, dibersihkan gelas tadi untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Ini masalah yang biasa, sepele, biasa, tapi yang diagungkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika gelas tadi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi melihat bahwa orang itu ingin menjamu Nabi Muhammad SAW dengan baik, maka Nabi pun berdoa, Allahumma jammilhu, ya Allah tampankan wajah orang ini. Dapat doa dari Rasulullah SAW, hanya melakukan hal yang sangat kecil, Nabi Muhammad membalas. Maka orang tadi ketika sudah berumur 70 tahun belum ada uban di rambutnya, berkat doa Nabi Muhammad SAW. Satu kali dapat doa dari Rasulullah SAW. Para sahabat begitu juga yang lain. Ketika Rasulullah SAW sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian Nabi Muhammad SAW dilihat di jenggot Rasulullah SAW yang mulia ada bulu daripada burung merpati yang singgah yang ada di jenggot Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat tadi mengambil daripada bulu tadi. Dia pun mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita berikan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah adalah manusia, manusia yang paling pandai membalas kebaikan orang. Kita pada malam hari ini bersyukur siapapun yang terlibat dalam acara ini ikut rame-rame mengundang, sibuk untuk mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengenalkan orang bahwa kita punya Nabi Muhammad yang wajib dimuliakan. Dalam rangka itulah kita merayakan Maulid. Jadi kalau ditanya Maulid untuk apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, untuk membuang prasangka apapun yang terlintas dalam benak kita bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Itu yang penting. Jadi kita merayakan Maulid untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa, tidak boleh disamakan dengan manusia manapun. Kalau ada orang-orang yang mengatakan Rasul adalah manusia biasa, biarkan mereka yang mengatakan itu. Tapi kita para pencinta Rasulullah SAW akan menghabiskan semua waktu kita untuk menyadarkan kepada orang-orang bahwa Nabi Muhammad manusia luar biasa, tidak sama. Oleh karenanya keringat Rasulullah SAW disimpan oleh para sahabat, rambut Rasulullah SAW disimpan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, bekas minum Rasulullah SAW diambil. Semua para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad SAW karena mereka sadar bahwa Nabi Muhammad memang manusia luar biasa. Ada seorang sahabat yang beliau itu selalu mencatat apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bicara apapun dicatat, sehingga pada suatu saat orang-orang mengatakan, mengapa kamu tulis apa saja yang kamu dengar dari Nabi Muhammad? Tulislah yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan ditulis. Maka sahabat tadi berhenti, tidak lagi mencatat apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad. Nabi Rasulullah SAW manusia yang sangat perhatian kepada umatnya. Dalam kesulitan, dalam keadaan apapun Nabi Muhammad menjaga. Termasuk kita saat ini umat Islam dalam keadaan seperti ini yang begitu sulit, Nabi Muhammad melihat kita. Jangan khawatir, Nabi Muhammad melihat keadaan umat Islam.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya? Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat dirasa oleh Nabi apapun yang memberatkan kalian. Kalau ada di tengah-tengah kita ini kesulitan, Nabi Muhammad juga merasakan kesulitan. Kalau ada umat Islam yang dalam keadaan terintimidasi, Nabi Muhammad juga merasakannya. Kalau ada umat Islam bahkan tertusuk duri, Nabi Muhammad juga merasakannya. Allah SWT. Maka jangan putuskan hubungan kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat tadi ketika dia mencatat semuanya, kemudian orang-orang mengatakan tulislah yang baik-baik saja. Maka besok dia tidak lagi mencatat apa yang dia dengar dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, Nabi bertanya pada orang tadi, mengapa kamu tidak catat lagi apa yang kau dengar dariku? Kemudian orang tadi mengatakan, aku mendengar dari beberapa orang bahwa yang baik-baik saja itu yang dicatat, yang tidak baik tidak perlu dicatat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Walladhi ba'athani bil haq, demi Allah yang mengutusku dalam kebenaran, la yakhruju min hadza wa asyara ila fihi illa al-haq. Kata Rasul SAW, tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali yang benar. Semua yang keluar dari Rasulullah SAW benar, marahnya benar, larangannya benar, ujiannya benar. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Oleh karenanya kita merayakan Maulid, tujuannya apa? Itu yang paling penting. Semua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW benar, dan siapapun yang menyelisihi Rasulullah SAW, baik itu ulama, baik itu orang-orang biasa, siapapun, profesor, doktor, kalau menyelisihi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti berarti mereka dalam keadaan salah, mereka dalam keadaan batil, mereka tidak boleh diikuti. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam rangka itu kita memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya sudah terlalu banyak kita dengar dari Maulid, dan Maulid kita merayakan Maulid ini bahwa Nabi Muhammad adalah memang manusia luar biasa. Adapun orang-orang yang mengatakan, itu ada hadis yang mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, jangan kau katakan bahwa aku lebih afdal daripada Yunus bin Matta. Maksudnya Al-Imam Nawawi menjelaskan di sini ada 18 jawaban, tapi 3 saja yang akan saya sampaikan di sini. Beliau mengatakan itu karena tawadhu'nya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang tawadhu. Yang kedua, karena Rasulullah SAW belum tahu. Nabi itu belum tahu, yang belum tahu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau tahu, Rasulullah SAW mengatakan tadi, itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW waktu itu Isra dan Mi'raj naik ke atas, dan Nabi Yunus dimakan ikan, dimasukkan ke dalam lautan yang paling dalam. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bedanya, baik itu di atas ataupun di bawah, jarak itu tidak berlaku untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah, Rasulullah SAW mengatakan la tufaddiluni, artinya jangan kau utamakan bahwa aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena tingginya ketika aku naik ke langit, karena buat itu sifatnya makhluk yang ada, kita dekat jauh itu ada makhluk. Buat Allah laisa kamitslihi syai'un. Hadirin, setelah kita merayakan Maulid, dahulu tahun lalu kita merayakan bebas-bebas saja, begitu kan? Sekarang mulai banyak peraturan, ya. Sekarang ada peraturan, tapi koreksi. Mengapa peraturan itu harus ada? Itu koreksi kita. Dulu Maulid kita lihat di YouTube dan sebagainya, Maulid laki perempuan joget bersama, itu mengotori Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu boleh kita evaluasi. Mengapa tiba-tiba saat ini orang harus sembunyi-sembunyi dan sebagainya? Mungkin karena dampak yang waktu kita lakukan tahun lalu. Kita merayakan Maulid campur, bahkan Maulid kesirahnya tidak dibaca, Syama'ilnya tidak dibaca, yang dibaca hanya qasidah, nyanyian bahkan yang tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di peringatan harus ada muhasabah kita. Bukan cuma di situ. Di acara Maulid ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Ada ya? Ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja. Acara Maulid
Kalau acara orang-orang yang tidak suka maulid wajar, tapi ini orang sedang merayakan maulid kemudian mengatakan Nabi itu dilahirkan tidak terang, Nabi Muhammad tidak ada cahaya. Berarti tadi karena terlalu banyak ngobrol waktu maulid, tidak dengar sirah Nabi Muhammad SAW. Ini perlu muhasabah namanya, muhasabah. Bagaimana sebenarnya ketika Rasulullah SAW, kalau mereka semua mau hadir maulid, duduk, khususnya waktu syama'il kita dengarkan tadi, kita akan tahu memang Nabi luar biasa. Wa hina baraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Kalau kita dengar bersama, makanya maulid nanti tahun depan insya Allah kita baca syama'ilnya, kita terjemahkan sedikit syama'il supaya orang mengerti tentang Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan bagaimana? Baraza rafi'an tarfahu ila sama, matanya melihat ke atas Nabi Muhammad SAW. Tidak sama dengan manusia-manusia biasa. Wulida mahtunan makhulan maktu as-surrah, dilahirkan dalam keadaan sudah terhitan sallallahu alaihi wasallam. Makhulan, pakai celak matanya sallallahu alaihi wasallam. Maktu as-surrah, sudah tidak ada tali pusarnya seperti manusia biasa. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan Nabi itu biasa-biasa saja, dan itu dia bicara di tengah-tengah acara maulid. Luar biasa ini. Dan yang aneh lagi, dibela kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik, nanti Allah turunkan bala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, berarti Nabi Muhammad luar biasa. Tidak sama. Waktu Asyurrah, Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, mengatakan dalam syair ini, beliau mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq, dan engkau Muhammad ketika dilahirkan asyraqatil ardu, terang benderang bumi ini semua, alam semesta menjadi terang. Wa dha'at bi nurikal ufuq, dan menjadi terang dengan cahayamu seluruh ufuk langit barat dan timur sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah kalau memperhatikan syair ini baik-baik, wa dha'at bi nurika, percaya enggak Nabi Muhammad? Bercahaya tidak? Bercahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dha'at, siapa yang mengatakan itu? Abbas, Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tidak melihat, tidak mau mengerti, tidak mau membaca syama'il sirah Nabi Muhammad, mengatakan Nabi itu biasa-biasa saja. Na'udzubillah min dzalik. Itu cara pandang orang-orang yang meremehkan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Ada dua orang yang hidup semasa Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Jahal, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar, Abu Jahal melihat Rasulullah SAW biasa-biasa saja. Abu Lahab melihat Rasulullah biasa-biasa saja. Maka Allah mengatakan, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Wa tarahum, kamu melihat mereka yang yanzuruna ilaika, melihatmu, melihat basyariyahnya, segi kemanusiaannya saja. Wa hum la yubsirun, tapi dia tidak bisa melihat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku untuk siapa? Untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW ketika meninggal ditutup dengan kafan yang tipis. Tidak orang pada histeris tentang ketika waktu Rasulullah SAW meninggal, orang-orang mengatakan ya Abu Bakar, Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar membuka wajah Rasulullah SAW. Ketika dibuka wajah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kamu tampan, bagus, indah, elok dalam keadaan hidup dan mati ya Rasulullah. Jadi orang terlalu bisa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari majelis ini. Insyaallah Subhanahu wa taala Allah ampuni semua dosa kita. Satu hadis yang saya ingin bacakan sedikit saja, satu hadis. Jika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, barang siapa melindungi orang mukmin dari kejahatan orang munafik, apabila seorang muslim melindungi
orang muslim yang lain dan kejahatan orang munafik, Allah Subhanahu wa taala akan utus malaikat melindungi dia ketika dia berada di sirat, ketika dia dalam keadaan panasnya hari kiamat, insya Allah dilindungi. Kalau umat Islam melihat para ulama dikriminalisasi, diintimidasi seperti yang terjadi saat ini, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa, berdoalah, angkat tangan kita, mudah-mudahan siapapun yang berbuat buruk pada ulama Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Hadirin rahimakumullah. Tetapi hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, dan jika seseorang muslim atau seseorang yang selalu mempersulit keadaan orang muslim yang lain, mengganggu, menjadikan orang tidak nyaman hidupnya, dikejar-kejar seorang ulama seperti buronan seperti itu, siapapun yang terlibat dalam keadaan seperti itu, dia akan dibiarkan, dia akan tetap berada di jisir jembatan sirat dan di bawahnya jahanam, terkatung-katung selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Pahami itu baik-baik hadis penutup ini. Jadi kita harus jelas di posisi mana kita harus berpijak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah majlis ini majlis yang Kau ridhai. Jadikanlah sebab habaib yang hadir di tempat ini, insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah jaga mereka. Begitu juga terkhusus kepada guru kita Habib Rizik bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah lindungi dia, ya Arhamar Rahimin. Jangan putuskan tangan kami dengan tangan baginda Nabi Muhammad SAW, baik itu di sirat, di mizan, di mahsyar, dan insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Baru kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan telah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.